Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat ya. Pada video pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen arsip elektronik. Ya. Kita pahami bahwa fungsi manajemen elektronik itu salah satunya mengikuti siklus hidup arsip elektronik ya. Menurut Ritengin tahun 2011 itu, siklus pengelolaan arsip elektronik itu ada ini 1, 2, 4 ya. 4. Yang pertama creation and storage ya. Kemudian distribusi and use. Kemudian maintenance, kemudian disposisi. Nah, ini siklus yang mutlak paling tidak harus ada di manajemen elektronik ya. Fungsi manajemen arsip elektronik. Nah, siklusnya seperti ini. Jadi pertama itu ya dibuat dan disediakan tempatnya. Kemudian didistribusikan dan digunakan. Kemudian di maintenance itu dipelihara. Kemudian di disposisi itu digunakan lagi. Ya terus siklusnya seperti ini. Nah, ini menurut Ritengin tahun 2011. Kemudian dengan demikian fungsi manajemen arsip elektronik terdiri atas fungsi creation dan storage atau pembuatan dan penyimpanan, distribution and use, pendistribusian dan pemanfaatan, maintenance, pemeliharaan, kemudian ada disposisi, penyusutan. Nah, fungsi creation and storage, fungsi yang pertama ya, merupakan fungsi yang berkaitan dengan pembuatan dokumen penggunaan media elektronik dan sekaligus penyimpanannya. Pembuatan dan penyimpanan dokumen elektronik dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan. Jadi ketika kita membuat file ya, membuat arsip elektronik itu sekaligus kita sudah memikirkan kira-kira nanti nyimpannya di mana gitu ya. Di media apa? Ya. Jadi tidak hanya memikirkan arsip itu dibuat, tapi juga langsung pada tahapan penyimpanannya nanti seperti apa. Kemudian ada juga fungsi distribution and use ya, merupakan fungsi yang berkaitan dengan pendistribusian dan pemanfaatan arsip. Ya, pendistribusian dan pemanfaatan arsip elektronik dapat dilakukan melalui saluran elektronik seperti email, share file, atau dapat pula dicetak kemudian dikirim melalui faksimil atau melalui kurir. Jadi ketika file elektronik itu sudah tercipta, maka di tahapan kedua itu didistribusikan, disebarluaskan, dan kemudian digunakan oleh orang yang membutuhkan informasi itu atau arsip itu ya. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga itu maintenance. Itu berkaitan dengan pemeliharaan arsip elektronik yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan memindahkan file dan folder, menyalin file dan folder, serta backup data. Jadi ketika kita sudah punya filenya, kemudian kita sudah menyiapkan tempat penyimpanannya, kemudian digunakan, disebarluaskan, maka langkah selanjutnya kita adalah tugasnya, cara memanajemennya adalah kita melihat maintenance. Kita tuh melakukan pemeliharaan. Folder-foldernya itu sudah sesuai dengan isi filenya atau belum ya, apakah perlu dilakukan backup data ya, awalnya tersimpan di disk laptop, apakah kita memerlukan hard disk eksternal untuk menyimpan file itu. Nah, kita perlu melakukan hal-hal antisipasi dalam kegiatan maintenance seperti itu. Kemudian sedangkan fungsi disposisi berkaitan dengan kegiatan penyusutan arsip elektronik. Ya, penyusunan arsip elektronik dapat dilakukan secara migrasi data atau menghapuskan data. Nah, ini penting juga. Jadi tidak selamanya arsip itu ada di tempat penyimpanan kita. Mungkin saja setelah kegiatan digunakannya ya, setelah kegiatan dan disebarluaskannya sudah cukup, dan arsip itu dipandang tidak perlu untuk disimpan lama-lama karena nilai dari arsip itu sudah habis, maka arsip itu bisa dihapus ya, bisa
dihapus, bahkan dihapus, atau kalau nggak mau dihapus ya dipindah, disimpan di tempat lain. Itu disposisi itu seperti itu. Ya. Ada perbedaan antara siklus arsip manual dan arsip elektronik. Pada pengelolaan arsip manual, masing-masing tahap berdiri sendiri sebagai satu proses kegiatan. Sedangkan pada siklus elektronik, proses penciptaan, penyimpanan berlangsung dalam satu tahap, serta proses distribusi dan penggunaan juga berjalan dalam satu tahap. Ini yang membedakan ya. Kalau kita arsip manual kan diciptakan dulu, kemudian digunakan, disebarluaskan, baru disimpan ya. Kalau kita pakai arsip elektronik, maka cara menggunakannya itu berbeda. Jadi antara penciptaan dan penyimpanan itu dalam satu kegiatan. Kemudian tahapan distribusi dan penggunaannya juga dalam satu kegiatan. Ini berbeda dengan kalau kita menggunakan arsip yang manual. Kelebihan dan kelemahan pengelolaan arsip secara elektronik ya. Ini pengelolaan arsip elektronik memiliki beberapa kelebihan. Penghematan investasi berupa ruang kearsipan, jelas ya. Berapapun filenya itu ya, namanya juga arsip elektronik, kita nggak butuh ruang yang besar ya, nggak butuh ruang satu gedung gitu ya. Kita cuma butuh berapa giga disk kita di laptop ataupun di komputer kita. Kemudian penghematan berupa kertas atau tinta cetak, jelas ya. Penghematan berupa waktu akses terhadap arsip. Nah, kadang-kadang tuh kita kalau masih arsipnya manual, kita tuh sibuk mencari di mana sih arsipku kemarin tak simpan itu ya. Tapi kalau kita menggunakan arsip elektronik, kita kan cepat ngaksesnya ya. Tinggal searching aja pada menu search ya di laptop kita. Itu secara otomatis kita akan mendapatkan arsip yang kita butuhkan. Kemudian menginvestasi berupa sumber daya manusia. Kemudian memperkecil kemungkinan kehancuran data. Nah, oke. Kemudian itu kelebihannya. Kalau kekurangannya gimana Pak? Kekurangannya juga ada ya. Nggak mungkin hanya kelebihannya saja, tapi juga ada kekurangannya. Pengelolaan arsip secara elektronik juga memiliki kekurangan. Pertama, ketergantungan terhadap teknologi. Jelas ya. Teknologi itu berkembang sangat pesat. Terkadang file itu tidak bisa dibuka karena teknologinya memang sudah nggak memungkinkan dipakai untuk buka file itu ya. Kalau kamu masih ingat, Microsoft Word itu dulu ada versi 2003, Windows ya, ada yang 2007, 2011 ya. Itu kan kalau dokumen lama itu kan kadang di Microsoft Word kita itu nggak terbaca, ya itu salah satu bukti bahwa ketergantungan terhadap teknologi. Kemudian ketergantungan terhadap energi listrik, jelas ya, kalau laptopnya habis baterainya, komputernya sedang mati lampu, ya nggak bisa kita akses arsip itu. Ada risiko kehilangan atau kerusakan data akibat virus, jelas ya, kena virus ya hilang semuanya. Ada risiko pemalsuan arsip, ini juga perlu diperhatikan. Arsip itu karena arsipnya digital, arsipnya elektronik, maka sangat mudah untuk di copy paste ya, ditiru oleh orang lain, dipalsukan ya. Pada tahap awal terjadinya peningkatan biaya, desentralisasi informasi menyebabkan kesulitan kontrol, meningkatnya kebutuhan tenaga spesialis teknologi informasi, jelas. Semakin cepat perkembangan teknologi, maka kita membutuhkan orang yang ahli di bidang teknologi guna mengantisipasi arsip itu tidak bisa dibaca. Oke, mungkin itu dulu materi kita pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.